Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umay di cerita Lilis Koha. Gimana nih kabarnya teman-teman Umay? Insya Allah semuanya pada sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di cerita Lilis Koha kali ini tuh Umay itu ini mau masak majikan pingin masak salmon dan juga masak udang. Nah, Umay juga sekalian mau bikin sarapan buat si Imut. Karena hari ini si Imut nggak pergi ke sekolah karena lagi demam. Nah, makanya makan sarapan paginya itu agak siangan gitu. Jadi Umay mau bikinin dia pancake oats sama pisang. Oke, sambil masak, Umay sambil cerita seperti biasa. Dan ceritanya tuh apa ya di video kali ini tuh? Oke, ceritanya itu masih tentang pas Umay masuk ke Tarhil. Umay kan pernah cerita di video sebelumnya itu kalau Umay itu pernah ngerawat 2 orang yang depresi. Pertama, Umay ngerawat yang depresi itu di kantor Indonesia. Nah, ini Umay ngerawat yang depresi itu di kantor Tarhil. Nah, jadi anak yang yang depresi yang Umay rawat di Tarhil itu mah dianterin langsung sama majikannya. Dan waktu itu anak itu pakai cadar gitu, dan masya Allah anaknya itu cantik banget, masya Allah tabarakallah. Nah, pas anak itu masuk, Umay itu langsung dapat masalah sama temen satu kamar Umay. Jadi dia itu kayak ketuanya lah, udah lama gitu di situ. Nah, jadi kan kamar Umay itu di sebelahnya tuh ada kamar satu lagi gitu, cuman kan di situ udah udah penuh mau dimasukin anak itu. Nah, terus kan karena dia depresi kasihan, jadi pengen Umay rawat gitu. Jadi ya udah Umay masukin gitu ke tempat ke ruangan yang Umay tempati gitu. Nah, tapi masalahnya itu yang ketuanya itu nggak mau anak itu masuk ke ruangan yang Umay tempati. Nah, ketuanya itu sering dipanggil Agnes karena dia itu emang mukanya hampir mirip dengan Agnes Monica. Nah, si ketua kamar Umay itu tetap dia nggak mau nerima anak itu masuk ke kamar yang Umay tempati. Nah, terus kan Umay nanya alasannya kenapa kamu nggak mau anak ini masuk. Nah, terus Umay tanya karena dia itu sakit. Dia itu nggak jawab. Nah, terus Umay kan ngasih nasihat sama dia. Kata Umay jangan mentang-mentang kamu lagi sehat terus karena anak ini sakit kamu nggak mau masukin dia ke kamar kita nggak tahu, kata Umay nasib kita ke depan, apakah kita sehat, apakah kita sakit. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang itu pasti akan kembali pada diri kita. Nah, tapi dia itu tetap nggak mau masukin sampai dia itu nendang galon, habis 1 galon tumpah ditendang sama dia. Ya udah, akhirnya daripada panjang lebar masalahnya, jadi Umay ngalah, Umay masukin anak itu ke ruangan yang di samping kamar Umay. Nah, terus kan pertama tuh Umay nanya gimana kabarnya gitu, dari mana. Dia itu tetap diam. Nah, terus kata Umay udah buka aja cadar kamu, di sini tuh perempuan semua. Dia itu nggak mau, pokoknya nggak mau, tapi nggak ngomong, cuman isyarat doang gitu kepalanya itu, nggak mau buka cadar, nggak mau ngomong pokoknya sampai waktu itu dia datang itu pagi kalau tidak salah. Mana itu sampai dia malam dia nggak mau ngomong, nggak mau makan, pokoknya nggak mau minum, dikasih apapun dia cuman geleng kepala doang. Jadi nggak ngomong, nggak apa gitu, kayak orang bisu aja. Nah, kan pas dianterin ke Tarhil itu kan sama majikannya. Nah, dan biasanya Umay itu kalau misalkan ada anak yang mau masuk ke Tarhil itu, misalkan anak kaburan gitu atau dianterin majikannya gitu. Nah, jadi yang jemput dari luar tuh, dari kepolisian luar tuh Umay. Nah, waktu anak itu datang, Umay langsung tanyakan sama majikannya dia kenapa, sakit apa gitu. Nah, tapi majikannya itu cuman bilang katanya dia itu masuk kamar mandi 2 jam di kamar mandi kalau tidak salah ya. Nggak tahu dia bohong apa gimana, walau alam bisawab. Nah, terus dia itu keluar katanya gitu. Jadi seperti kayak orang bisu, ditanya apapun dia nggak mau ngomong, nggak mau bicara. Nah, ya udah akhirnya karena majikannya katanya ketakutan, kata majikannya itu aku takut dia kenapa-napa. Ya udah akhirnya dianterin ke Tarhil. Dan alhamdulillah akhirnya anak itu buka cadar mungkin sekitar maghrib ya. Dia pingin air, pingin makan gitu, alhamdulillah. Dan masya Allah tabarakallah anaknya itu cantik banget, putih gitu. Nah, terus
tapi dia tetap masih belum mau ngomong kenapa gitu, sakit apa, dia nggak mau ngomong, cuman gitu aja minta cuman minta air, minta makan aja gitu. Kalau tidak salah waktu itu jam 12 malam, orang-orang udah pada tidur, sebagian ada yang begadang juga sih. Nah dari situlah Umay tahu, oh ternyata anak ini ternyata depresi. Jadi taunya itu dia kan minta nunjukin kamar mandi, Umay anterin kan takut kenapa-napa. Umay anterin, Umay tungguin, Umay anterin lagi ke kamar. Nah terus dia pingin sholat katanya, terus kata dianya itu ngambil tasnya dia, terus pakai mukena ya biasa kayak orang benar gitu sholatnya. Cuman sholatnya itu nggak tahu berapa rakaat gitu, Umay antepin aja. Nah terus lama-lama dia itu nangis, terus kan Umay kaget kenapa lah, terus ketawa gitu. Nah terus gak lama kemudian dia itu kencing. Nah kan Umay itu kaget, dari situ lah oh ternyata mungkin anak ini sakit. Nah terus Umay kan bangunin teman Umay karena Umay nggak bisa mandiin sendiri gitu, takutnya ngamuk apa gimana gitu. Nah terus akhirnya Umay bangunin teman, terus kita bawa ke kamar mandi. Kasihan kan kalau dimandiin nanti gatel gitu air kencingnya. Tapi alhamdulillah ternyata dia anaknya itu nggak ngamuk, nggak apa gitu. Ternyata dia diem gitu pas Umay mandiin tuh. Dan anaknya itu masih pokoknya kayak belasan tahun deh, kayak misalnya belum 20 acan, orang masih gadis ting-ting kayaknya. Udah selesai dimandiin, udah diganti bajunya juga. Nah terus Umay suruh dia tidur, tapi dia nggak mau tidur, maunya duduk. Ya udah. Nah terus pas Umay nyari ganti baju buat dia, Umay itu nemu buku diare. Nah terus Umay buka-buka kan, mungkin ada petunjuk dia itu kenapa sampai sakit kayak gitu. Mungkin dia curhat, majikannya nggak baik bagaimana, tapi nggak ada sama sekali gitu. Dan pas dimandiin juga emang badannya mulus, nggak ada penyiksaan nggak apa dari majikannya itu. Cuman Umay nemuin uang 100 real waktu itu. Nah terus kan takut hilang, jadi Umay masukin ke BH-nya dia. Terus Umay jahit lagi gitu. Dan alhamdulillahnya itu Umay nggak lama ngerawat dia itu, cuma 2 hari, karena majikannya itu ternyata baik. Dia beliin tiket dan dia juga yang nganterin ke airport gitu. Dan alhamdulillah, karena kan waktu nemu dia buku diare itu ada nomor telepon keluarganya. Jadi pas dia udah 2 harian 3 harian Umay telepon, ternyata alhamdulillah dia nyampe dengan selamat. Cuman ibunya nanya dia sakit apa, kata kita itu nggak tahu karena pas datang ke Taril udah sakit kayak gitu. Nah terus Umay bilangin kalau di salah satu BH-nya itu ada uangnya dia 1000 real. Nah jadi gitu deh pengalaman Umay ngerawat orang yang sakit depresi di Tarhil. Oke, karena masakannya juga udah ready nih, ini saladnya udah siap, makanannya yang lain juga udah siap. Jadi segini aja deh cerita dari Umay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Bye bye.